Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo, saatnya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, YGSI. Pada episode kali ini, kita akan ngobrolin tema femisida, saat ketimpangan kekuasaan merebut nyawa perempuan bersama saya, Eva Tarigans. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada meningkatnya kasus kekerasan ekstrim terhadap perempuan. Kasus yang pernah menyita perhatian publik adalah pembunuhan seorang ibu muda oleh suaminya sendiri yang dilatar belakangi karena kecemburuan buta. Kasus ini bukan hanya mengejutkan karena kekejamannya, tapi juga karena adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang sudah berlangsung lama sebelum insiden tragis ini terjadi. Ini menunjukkan bagaimana kekerasan yang tidak tertangani dapat berujung pada femisida. Data Komnas Perempuan mencatat pada 2024 terdapat femisida intim, yaitu pembunuhan oleh suami atau pasangan yang mendominasi hampir 50%. Pasangan ini dapat suami ataupun pacar. Sisanya oleh anggota keluarga 11% dan pengguna layanan seksual sebesar 6%. Jumlah tersebut tidak boleh sekedar dipandang sebagai angka. Kita harus memandangnya sebagai ancaman yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya saat ini sudah bergabung Ibu Siti Aminah Tardi selaku Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Eva, salam sehat. Salam sehat. Ibu apa kabarnya, udah sehat? Kayaknya semangat sekali kita ngobrolin ini hari ini ya Ibu ya. Iya, karena istilah femisida belum cukup dikenali, kita belum mengakui itu sebagai sebuah kekerasan berbasis gender. Dengan cara kita mengenali, diharapkan kita bisa mencegah dan mengakhirinya. Oke, aku boleh panggil Ibu Ami ya? Mbak Ami aja. Mbak Ami aja, oh ya kita beda umurnya, beda dikit soalnya ya. Ya, Mbak Ami, ini seperti Mbak Ami bilang tadi, memang benar sekali ya bahwa banyak orang yang gak mengerti dan mungkin belum paham dengan kata femisida ini. Karena orang hanya bilang, apa sih sebenarnya bedanya nih femisida dengan pembunuhan biasa? Mohon maafnya, kasarnya kan sama-sama menghilangkan nyawa orang gitu. Betul. Ya. Nah ini apa sih yang membedakan femisida ini dari kasus pembunuhan biasa? Silakan. Iya, sebenarnya istilah femisida itu kan diadaptasi ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris femicide. Oke. Kalau pembunuhan homicide. Oke. Nah, femicide itu sendiri itu dipopulerkan oleh seorang feminis namanya Diana Russell tahun 76. Ya, hampir 50 tahun yang lalu ya. Jadi dalam sebuah pertemuan di Gerakan Perempuan, Diana Russell mengatakan, ini banyak sekali ya kasus pembunuhan terhadap perempuan, tapi kita tidak menamakan itu. Kemudian dari berbagai referensi dia mengatakan, kita namakan ini femicide untuk memperlihatkan dan untuk sebagai pilihan politik perempuan bahwa pembunuhan terhadap perempuan itu ada pembunuhan karena ketidakadilan gender, karena perempuannya, karena gender dia sebagai perempuan. Maka kemudian Diana Russell hampir 40 tahun lebih mempromosikan penggunaan istilah femicide dan baru di tahun 2012 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi dan mengakui dalam deklarasi anti-femicide. Kemudian berkembang dan seterusnya, termasuk di Komnas Perempuan mulai dilakukan pencatatan sejak tahun 2017 karena ada mandat dari Komite CEDAW untuk melakukan pencegahan, kemudian melakukan disebut Femisida Watch gitu ya. Maka dilakukan pencatatan 2017. Tapi baru diperkenalkan ke publik itu di tahun 2020. Sehingga saat ini istilah femicide atau femisida itu sudah lebih dikenal. Kemudian bedanya apa dengan pembunuhan atau homicide? Jadi bedanya itu di alasan kenapa seseorang dibunuh. Misalkan contohnya kayak gini,
selalu dipertanyakan ke saya, misalnya apa bedanya laki-laki bisa dibunuh, perempuan bisa dibunuh gitu ya, atau perempuan juga bisa dibunuh. Apakah semua pembunuhan terhadap perempuan itu dikategorikan sebagai femicide atau femisida? Tidak. Jadi untuk dikatakan ia mengalami femisida itu harus dilihat pertama relasi kuasa. Tadi yang seperti yang disampaikan Mbak Eva ya, kasus KDRT yang kemudian berpuncak menjadi femisida. Nah, relasi kuasa yang sudah dikenali atau diidentifikasi oleh PBB itu dibagi ke dalam 3 blok data. Pertama dilakukan oleh pasangan intim. Itu meliputi tadi pacar, mantan pacar, suami, mantan suami, pasangan kohabitasi, ya pasangan nikah siri, bahkan misalnya dengan siapa perempuan memiliki anak, atau misalnya dengan teman tapi ada relasi seksual, itu disebut pasangan intim. Kemudian yang kedua oleh anggota keluarga. Ini misalkan pembunuhan terkait dengan honor killing, pembunuhan atas nama kehormatan. Kemudian pembunuhan atas nama mahar atau mas kawin. Ya mungkin di Indonesia kita masih harus cermati ya. Kemudian pembunuhan atas nama tradisi ya. Kemudian yang ketiga, blok data yang ketiga itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Nah, yang ketiga ini yang membedakan sebagai femicide itu adalah alasannya, itu ada 8. Kalau yang disampaikan Mbak Eva tadi itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Betul, jadi ketika itu dilakukan dalam relasi rumah tangga, kemudian ada pengalaman kekerasan dalam bentuk apapun sebelumnya, maka itu femisida. Karena itu menunjukkan relasi kuasa, ada subordinat, dan perempuan sudah pernah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian yang kedua adalah perempuan berada dalam situasi eksploitasi. Misalkan dia korban tindak pidana perdagangan orang, dia korban eksploitasi seksual. Kemudian yang ketiga ada perampasan kemerdekaan atau penculikan. Misalkan perempuan diculik, kemudian dalam proses penculikan atau ketika diculik dia meninggal atau dibunuh gitu ya. Ini kalau kami ILRC temukan misalkan kasus anak-anak yang perempuan hilang gitu ya, 3-4 jam ternyata diculik, diperkosa kemudian dibunuh. Kemudian motif yang lain itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah kematian. Jadi itu juga adalah femisida. Disebutnya femisida seksual atau seksual femicide. Yang kelima itu adalah pembunuhan yang terjadi di industri seks. Misalnya tadi pengguna jasa layanan seksual kemudian membunuh pekerja seksnya entah karena ketersinggungan maskulinitas atau misalnya ketidaksepakatan di dalam transaksi seksual. Kemudian yang ke-7 itu adalah yang membedakan dan mencirikan ya dari kesemuanya itu adalah tindakan sadistis dan mutilasi. Jadi sadistis dan mutilasi itu dipahami adalah kekerasan yang melebihi kebutuhan untuk membuat mati seseorang. Yang juga misalkan gampangnya gini, untuk membunuh seseorang mungkin dicukup 1 tusukan. Tapi dari pemantauan baik di Komnas Perempuan, TSI saya maupun di LRC, tindakan sadistis itu kan melebihi kebutuhan untuk itu ya. Ada yang kasus misalnya ditikam itu sampai lebih dari 20 kali tikaman. Ada yang berbagai cara dari kekerasan benda tumpul, kekuatan fisik, kemudian diseret gitu ya. Yang ibaratnya kemarahan dan kebencian itu dimunculkan melalui tindakan atau kekerasan itu. Dan yang terakhir itu adalah pembunuhan karena bias atau misoginis, kebencian terhadap kelompok perempuan. Misalnya pembunuhan terhadap
perempuan pembela HAM. Pembunuhan terhadap perempuan yang menyuarakan hak asasi manusia. Pembunuhan terhadap perempuan yang dianggap melanggar norma, adat, agama gitu. Juga pembunuhan karena perbedaan orientasi seksual. Nah, itu yang membedakan sebuah pembunuhan bisa disebut femisida. Atau misalnya ilustrasi gampangnya, kalau saya sering memberikan ilustrasi, misalnya ada perampokan nih. Rumah dirampok. Laki-laki dan perempuan sama-sama dibunuh nih dalam proses perampokan. Itu bukan femisida. Tapi ketika perempuan itu sudah dibunuh, diperkosa, itu femisida. Karena di situ ada kekerasan seksual dan tubuh perempuan itu dianggap sebagai properti untuk diambil. Itu konteks femisida dalam konteks pembunuhan langsung. Tapi Mbak Eva, sebenarnya femisida itu tidak hanya konteks pembunuhan langsung ya, atau penganiayaan menyebabkan kematian. Jadi femisida itu ada dua pengertian. Ada pengertian yang tadi saya sebutkan itu pengertian sempit. Tapi ada juga pengertian yang luas. Pengertian yang luas itu atau indirect femicide itu adalah semua kematian perempuan yang disebabkan ketidakadilan gender dan kelalaian negara dalam melindungi hak perempuan. Contohnya, misalkan perempuan meninggal karena melahirkan atau angka kematian ibu. Itu berarti negara lalai menyediakan layanan untuk mencegah terjadinya kematian ibu. Walaupun tentu ada perhitungan persentasenya. Atau kematian perempuan karena ia melakukan aborsi yang tidak aman. Karena negara tidak menyediakan layanan aborsi. Atau yang indirect itu juga misalkan anak perempuan meninggal karena disunat. Itu masuk ke dalam femisida. Tidak langsung, yang tentu dilakukan oleh anggota keluarga dan komunitas. Dan femisida ini sama seperti halnya kekerasan terhadap perempuan, itu bisa terjadi di ranah personal, ranah publik maupun negara. Itu gambaran umumnya dan singkatnya tentang femisida, Kak Eva. Ternyata nggak sesimpel kita pikirkan ya, teman-teman yang mendengarkan podcast ini, bahwa ternyata tidak hanya sekedar menghilangkan nyawa saja, tapi ada banyak sekali sebenarnya pengertian-pengertian lainnya. Tapi kalau sesuai dengan yang sudah Ibu jabarkan tadi, Mbak jabarkan tadi di depan, bahwa itu menghilangkan nyawa, ada relasi kuasa. Tapi sebenarnya ada nggak sih kira-kira hubungannya dengan patriarki? Karena kan kalau dengan budaya patriarki ini kan biasanya, wah ini nggak bisa dikontrol, ini nggak bisa dibilangin nih. Apakah bisa cara pandang itu misalnya kayak perempuan menolak? Kadang kan kita juga misalkan dalam femisida intim, ketika pasangan memaksakan untuk melakukan hubungan intim, kadang-kadang ada perempuan enggak, terus berujung ke kekerasan. Ada nggak sih sebenarnya itu hubungan patriarki dengan femisida? Banget. Banget ya ternyata ya. Jadi sebenarnya kan kekerasan berbasis gender dan puncaknya ekstrimnya femisida itu lahir dari nilai-nilai patriarki. Nah, kalau tadi Mbak Eva menyampaikan, oh ada nih femisida intim karena cemburu. Walaupun mungkin kita juga harus lihat, jadi dalam konteks femisida sebenarnya nilai-nilainya kan karena nilai patriarki, di mana perempuan itu diposisikan subordinat. Perempuan, tubuh, cara berpikir gitu ya, semua perilakunya itu harus tunduk kepada nilai-nilai patriarki yang biasanya diwakili oleh laki-laki sebagai kepala keluarga atau laki-laki sebagai pemimpin keluarga gitu ya, yang oleh masyarakat diberikan kayak kewenangan dia harus mendidik istri atau anak perempuan. Sehingga kalau misalnya istri dan anak perempuan itu melanggar nilai yang dianggap nilai ideal bagi laki-laki atau nilai patriarki, itu ada kewenangan untuk menghukum
termasuk dengan menggunakan kekerasan. Nah, patriarki, nilai-nilai ini kalau dalam relasi intim yang kemudian berpuncak ke femisida itu ada tinjauan itu pada teorinya namanya coercive and control. Jadi kan laki-laki itu mencoba dengan kekerasan dia mengontrol kekuasaannya ya. Misalnya kamu nggak boleh pulang malam, kamu harus ini, harus itu gitu ya, harus nurut gitu. Suami harus di bla 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 gitu ya. Atau misalkan kalau konteks cemburu itu karena nilai yang dibangun perempuan itu hanya hanya diperbolehkan hati, jiwa dan seluruhnya itu hanya untuk melayani suami. Jadi menjadi kepemilikan seksual kan. Jadi ketika ada perilaku istri yang dianggap itu dia akan lepas, itu timbul prasangka. Timbul cemburu buta bahwa dia akan lepas dari si laki-laki ya, yang kemudian dia merasa kehilangan kontrol kan, kemudian mengembalikan kontrolnya dengan kekerasan. Tapi ketika dengan cara itu dia tidak berhasil, maka itu menjadi penghukuman. Salah satu cara menghukum adalah dengan membunuh. Itu juga adalah untuk menegakkan superioritas. Ada contoh misalnya kasus ya, mungkin teman-teman pendengar nanti kalau saya dan Mbak Eva cerita kasus, kalau agak sesak, kemudian agak ini, boleh rehat dulu ya Mbak, iya, boleh benar. tidak mendengar dulu ya. Ada kasus misalkan di Bantaeng, dia anak perempuan ini mengaku melakukan hubungan seksual dengan sepupunya, yang di dalam konteks nilai mereka ini kan mempermalukan keluarga. Akhirnya ayah dua kakaknya itu dengan sedemikian rupa melakukan penganiayaan untuk menutup malu itu, karena kehormatannya tercoreng. Nah ini kan kembali kalau kita baca dari kacamata feminis gitu, atau karena korban perempuan ini melanggar nilai-nilai yang yang dianggap ideal gitu ya. Dan caranya adalah dengan menghukum dengan kekerasan. Atau kasus cemburu. Itu juga kita selalu mungkin juga harus berhati-hati membaca media. Karena selalu yang dimunculkan karena istri selingkuh, cemburu, sakit hati. Yang kemudian sebenarnya ke pembaca akan bilang, oh iya sih selingkuh pantas. Itu narasi itu ya. Benar. Padahal yang harus dilihat cemburu, prasangka yang tidak mendasar ya, itu adalah ekspresi tadi kepemilikan. Dan ketika ada prasangka-prasangka yang belum tentu benar ya, kemudian dimunculkan bentuk penghukuman dengan membunuh, itu adalah nilai patriarki. Sehingga kita tidak bisa juga membenarkan kalau cemburu, kalau sakit hati, kemudian way out-nya itu kekerasan. Itu nggak boleh gitu. Sehingga memang perlu kita juga menyampaikan bahwa cemburu itu boleh banget gitu ya. Tapi cemburu yang istilah umumnya buta, yang cemburu itu misalnya menjadi merusak, itu kan nggak boleh. Nah, sehingga tidak lagi misalnya kita membaca media kemudian lantas menyimpulkan oh ya pantas suaminya marah gitu. Itu kan kalau saya baca di ini ya, di komentar-komentar gitu ya, kalau ada ini, oh suaminya sabar sekali gitu ya. Atau yang kayak gitu ya. Itu betul. Jadi yang itu yang harus dilihat, termasuk misalkan bentuk laki-laki menegaskan kontrol di beberapa putusan saya baca. Tapi kan kembali ini narasi yang dibangun oleh pelaku ya, karena kan korbannya meninggal. Misalnya melakukan kekerasan karena ketika suaminya menegur dibalas. Yang dalam konteks kita kalau suami ayah nasehatin kan kita nggak boleh ngebalas omongan ya.
diem aja kan gitu ya. Jadi ketika dia ngebalas kan itu dianggap sebagai sebuah pembangkangan kan. Nah, atau misalnya ketika suaminya menampar, dia balas menampar gitu. Itu kembali membangun kemarahan dan kemudian terjadi pembunuhan. Itu sih Mbak poinnya. Oke. Jadi kalau sesuai dengan pemaparan yang sudah Mbak Ami / Bu Ami sudah beritahukan tadi ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat, saya dari tadi waktu Mbak Ami obrolin ini semua, saya mulai mengingat banyak kasus yang ini mirip yang ini ya, kasus yang ini mirip yang ini ya, kasus yang ini kayak langsung iya ternyata banyak banget di sekitar kita kasus-kasus yang di-blow up oleh media, atau mungkin di sekitar rumah kita yang pernah kita lihat pun kita sering lihat seperti itu. Dan seperti yang sudah dijabarkan tadi, bahwa banyak sekali kita mendengarkan kasus itu karena mantan pasangan seperti itu. Itu sebenarnya kalau dilihat dari polanya ini seperti apa sih Mbak? Terus karena kita sebagai perempuan, saya nih sekarang lagi mikir, harusnya kan pasangan itu adalah tempat yang paling aman. Keluarga adalah safe place kita. Tapi justru sekarang ini jadi kayak wow, bisa jadi momok nih. Ini gimana nih Mbak? Iya, kalau tanya pola ya, nah pola femisida intim. Sebenarnya kalau mungkin teman-teman sudah mengenali siklus kekerasan, itu sangat erat dengan siklus kekerasan. Siklus kekerasan itu kan ada 4 fase, ketegangan ya atau konflik, kemudian kekerasan, bulan madu, kemudian fase relasi membaik. Yang itu berputar terus. Yang kalau tidak dihentikan, kekerasannya itu akan semakin cepat, bobotnya akan semakin tinggi dan bisa berpuncak pada femisida. Nah, kasus KDRT ada yang seperti itu. Dia eskalasi dari kekerasan sebelumnya, termasuk KDP. Nah, kalau ada juga yang tidak, misalnya yang spontan, itu terjadi juga. Tapi umumnya kalau untuk kasus KDRT itu puncak atau eskalasi kekerasan. Kalau untuk KDP, kekerasan dalam pacaran, polanya begini. Ada pacaran, relasi, tentu juga ada siklus kekerasan. Ada kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki itu dalam banyak literatur itu meningkatkan resiko kekerasan. Ya, kehamilan bahkan tidak hanya di dalam relasi pacaran, dalam relasi perkawinan pun kehamilan itu ternyata meningkatkan resiko atau meningkatkan kerentanan karena mungkin ketidaksiapan ya. Ketika ada kehamilan yang tidak dikehendaki, akan ada tuntutan untuk pertanggungjawaban dinikahi. Yang kalau dari berbagai kasus yang saya teliti itu responnya laki-laki ini menolak dengan mengatakan buktikan dulu itu anakku. Iya, benar. Yang kemudian perempuannya bilang apa gitu ya, zoom in zoom out apa gitu ya, diminta dibuktikan, mengelak lah intinya. Sebenarnya itu kan bagian dari menolak bertanggung jawab. Ketika terus ada tuntutan dinikahi atau misalnya aborsi yang diupayakan itu tidak berhasil gitu ya, maka kemudian terjadi pembunuhan. Bahkan ada kasus di Gunung Kidul di Yogyakarta, pembunuhan itu oleh pihak laki-lakinya, pelaku itu diniatkan selain mengakhiri keruwetan karena tuntutan menikah itu juga untuk menumbalkan janin. Jadi itu terkait kepercayaan beberapa orang atau kelompok. Jadi dia membunuh ibunya sekaligus kan bayi ya, bayi hamil, tapi kemudian bayinya itu diniatkan untuk pesugihan. Itu contoh kalau umumnya pola dalam kekerasan dalam relasi pacaran itu pacaran, ada kehamilan yang tidak dikehendaki, penuntutan tanggung jawab, pemaksaan aborsi, kemudian femisida. Itu di dalam KDRT dan kekerasan dalam pacaran. Tapi sebenarnya bisa nggak? Bukan bisa ya. Mungkin pertanyaan gini deh, apa sih sebenarnya yang harus dan perlu dipahami oleh laki-laki gitu ya, Mbak, tentang relasi kuasa dan penolakan ini supaya kayak resiko-resiko itu
nggak langsung menumpahkan kekecewaan dalam kekerasan? Apa perlu ikut anger management kah? Yeah. Atau bagaimana nih supaya laki-laki tidak menjadi pelaku kekerasan? Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena selama ini kalau kita podcast selalu ditanya apa yang bisa dilakukan perempuan. Nah sekarang memang kita harus tanya apa yang seharusnya dilakukan laki-laki. Karena selama ini kita lebih banyak menekankan pencegahan kekerasan itu pada perempuan. Padahal pencegahan itu harusnya ada di laki-laki. Satu hal itu harus melalui pendidikan, Mbak. Pendidikan bahwa laki-laki harus menyadari dia punya privilege. Begitu dia lahir, dia memiliki privilege sebagai gender laki-laki yang diberikan kuasa tanda kutip oleh society untuk lebih dominan. Dia harus menyadari itu. Nah, karena dia diposisikan sebagai dominan, dia tidak perlu insecure terhadap perempuan. Jadi kan cemburu, melakukan kekerasan, kemudian hal yang lainnya itu sebenarnya menurut saya itu wujud dia tidak percaya diri berrelasi atau dia bagaimana membangun komunikasi dengan perempuan. Yang dia miliki adalah menggunakan kekerasan itu. Nah yang harus dipahami itu dulu, laki-laki itu dia lahir dengan privilege. Tentu privilege ini termasuk di dalamnya atribut nilai-nilai patriarki. Maka kewajiban kita misalnya perempuan ataupun ayah sebagai orang tua sejak lahir adalah membongkar nilai-nilai patriarki itu. Termasuk tidak mengekspresikan emosi negatif itu dengan cara kekerasan. Sekarang kan sudah mulai berkembang ya parenting yang mengedepankan komunikasi yang asertif, mengedepankan percaya diri pada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tidak perlu validitas dari orang lain. Betul. Saya pikir itu hal yang baik gitu ya. Tapi untuk yang mungkin sudah berusia dan orang tuanya belum menerapkan pola-pola pendidikan yang lebih adil gender, mungkin kayak angkatan saya gitu ya, mengikuti anger management itu juga baik. Sehingga ketika ada mau mengekspresikan emosi negatif itu tidak dengan kekerasan. Misalnya bisa dengan membangun jeda, keluar kemana dulu gitu betul, betul. Baru bicara atau bernegosiasi setelah lebih terkontrol emosinya gitu. Itu sih. Berarti kalau kita obrolin sudah dijabarkan sama Mbak Ami tadi bahwa sebenarnya bisa, semua itu bisa ya. Kalau untuk para laki-laki itu sebenarnya bisa nih untuk mulai meregulasi emosinya ya gitu. Dan tidak ada kata terlambat walaupun udah agak-agak beruban. Kalau memang mau berubah sebenarnya bisa banget. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang mungkin sudah terjadi atau yang pernah terjadi di Indonesia, sebenarnya ada nggak sih nilai dan norma masyarakat yang ada di masyarakat itu yang sebenarnya memicu terjadi kekerasan terhadap perempuan? Kira-kira ada nggak sih, Mbak? Normanya itu lebih kepada norma bagaimana perempuan itu harus berperilaku ya. Misalkan ada contoh kasusnya istri, misalnya dari kasus-kasus lah yang saya teliti, narasi yang dibangun seperti ini, soalnya istrinya suka marah-marah. Itu kan stereotip ya. Iya. Terus kalau suami marah-marah gimana? Itu kan yang diharapkan oleh masyarakat, istri itu nggak marah-marah, penurut, sabar gitu ya. Kemudian ada kasus istri penuntut di sini menuntut agar misalkan ya kasusnya itu dia tidak satu rumah dengan mertua. Nah, alasan pelaku ke hakim karena istri saya terlalu menuntut keuangan. Itu kan nilai yang di dalam konteks sosial bahwa istri itu harus selalu merasa cukup dengan apa yang dikasih suami gitu, atau dan karena juga konsep suami itu provider, jadi ya aku memprovide berapapun ya
harus terima aja. Harus terima gitu kan. Padahal mungkin kan tidak mencukupi. Nah, kemudian juga terkait dengan konteks perempuan sebagai simbol moralitas publik maupun keluarga. Misalkan tadi yang honor killing, dia dibunuh karena dianggap melakukan hubungan seksual, bahkan sebenarnya itu kekerasan seksual ya, karena usianya 16 tahun. Itu dianggap mempermalukan. Karena kenapa? Nilai sosial meminta perempuan harus hanya boleh melakukan hubungan seksual setelah menikah. Nah, kalaupun diperkosa dianggap tidak memenuhi kriteria itu gitu ya. Nah, itu kan yang kemudian terjadi, yang munculnya adalah honor killing. Atau misalnya sunat perempuan. Itu nilainya apa? Nilainya adalah kenapa sunat perempuan itu kan tidak wajib ya bagi perempuan. Kenapa ada sunat perempuan dengan memotong klitoris dan seterusnya? Itu kan kontrol seksual. Kenapa ada kontrol seksual? Karena masyarakat, nilai-nilai masyarakat mengatakan perempuan itu secara seksual dia lebih baik itu pasif. Iya, betul. Yang aktif laki-laki gitu ya. Sehingga tubuhnya dan hasratnya itu dikurangi dengan cara memotong klitorisnya. Itu nilai-nilai yang juga berkontribusi pada terjadinya kekerasan berbasis gender dan juga kemudian berpuncak pada femisida. Aduh, ini mau melanjutkan kayak aduh sedih gitu ya. Ternyata sebegitu keadaan dan kondisi perempuan di Indonesia saat ini. Tapi kalau kita ngobrolin tentang femisida ini, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini banyak orang-orang yang mendapatkan harapan baru ya Mbak ya. Apakah harapan itu ada di undang-undang kita? Apakah saat ini sudah ada undang-undang ataupun hukum di Indonesia yang mengatur tentang femisida ini? Dan kalau belum, gimana? Kira-kira apa payung hukumnya yang relevan, yang mungkin bisa memayungi para korban, dan mudah-mudahan sih tidak ada korban lainnya. Itu gimana itu Mbak? Iya, kalau seperti di awal saya sampaikan, istilah femisida itu kan belum cukup dikenali. Iya, betul. Unsur-unsurnya yang motivasi gender itu yang tadi 3+8 lah kalau saya sebut, itu juga belum ada dalam sistem hukum. Di Indonesia belum ada tindak pidana femisida. Yang tadi ya, yang bisa memuat unsur-unsur yang membedakan pembunuhan pada pokoknya dengan femisida itu. Tapi bukan berarti ketika ada perempuan yang meninggal itu tidak bisa dijangkau hukum. Itu bisa dijangkau dengan hukum, khususnya misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Atau secara khusus itu di hukum pidana khusus itu Undang-Undang PKDRT. Jadi Undang-Undang PKDRT itu bisa menjangkau femisida intim dalam relasi perkawinan dan anggota keluarga. Tapi tidak bisa menjangkau femisida intim dalam relasi pacaran. Kan gak masuk pacaran itu dalam lingkup rumah tangga. Kemudian TPPO itu untuk konteks femisida dalam situasi ada eksploitasi seksual. Kemudian Undang-Undang TPKS itu untuk konteks ketika ada kekerasan seksual. Oke. Nah, jadi walaupun belum disebut dengan femisida, khususnya yang 3 hukum pidana khusus ini bisa menjangkau. Penerapannya gimana? Itu sangat digantungkan kepada perspektif dan sensitivitas aparat penegak hukum. Nah, tersebar di berbagai tempat ini sebenarnya yang kemudian menyebabkan kalau ada kasus femisida itu enggak utuh ya. Aparat hanya melihat oh ini pembunuhan, ya udah 338. Unsur relasi kuasanya, pengalaman perempuan mengalami kekerasannya sebelumnya itu kan karena nggak masuk unsur pidana, itu nggak dicoba digali atau tidak dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Nah itu kelemahannya. Nah harapannya ada nggak sih? Kalau saya orang yang
mencoba selalu optimis dan menggunakan berbagai ruang sesempit apapun itu. Jadi tadi ya, kalau walaupun nggak disebut dengan femisida, pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian itu bisa dijangkau. Di KUHP baru nanti yang akan berlaku 2 Januari 2026 itu ada pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan itu memberikan panduan kepada hakim bagaimana ia harus mempertimbangkan putusannya. Dan agar putusannya itu tidak memiliki istilahnya disparitas ya. Yang misalnya yang di sana dihukum 5 tahun, di sini 15 tahun gitu ya. Itu ada panduannya. Nah, pedoman pemidanaan itu termasuk di dalamnya adalah motif. Motif pelaku. Nah, walaupun mungkin nggak disebut motivasi terkait kekerasan berbasis gender, motif ini ketika aparat penegak hukumnya dan hakim khususnya ini memahami femisida, maka itu bisa menjadi pertimbangan. Itu jangka pendeknya gitu ya, menggunakan atau mengoptimalkan pedoman pemidanaan di dalam KUHP 2026, dan mungkin jangka panjangnya adalah membentuk hukum pidana khusus tentang femisida. Seperti halnya di negara-negara Amerika Latin yang mereka sudah membuat hukum khusus terkait femisida. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit lagi tentang hukum ini, tapi mungkin kita kembali ke femisida ini. Orang hanya beranggapan bahwa ketika menghilangkan nyawa saja, sudah nyawa si korban saja hilang. Tapi sebenarnya dalam skop yang lebih besar kita melihat bahwa ada banyak orang yang kehilangan. Betul. Iya kan, ada anak yang ditinggalkan oleh ibunya, apalagi kemarin saya baca tuh ya, suaminya membunuh istrinya, anak itu masih kecil-kecil sekali dengan motif yang hanya gara-gara dia selingkuh, ketahuan sama istrinya, akhirnya istrinya dibunuh. Itu anak-anaknya masih kecil sekali. Ada keluarga yang bergantung sama si korban yang telah meninggal, seperti itu ya Bu. Kira-kira apakah ada nih mekanisme akuntabilitas atau kayak pertanggungjawabankah yang disediakan negara nih terhadap orang-orang yang ditinggalkan? Mungkin pendampingan psikososial mungkin seperti itu. Jadi korban itu kan ada korban langsung dan tidak langsung. Bahkan sebenarnya orang-orang yang membantu korban ya, itu dalam deklarasi korban itu harus didefinisikan sebagai korban. Tapi di Indonesia pengertian korban itu adalah orang yang, dan pengertian langsung ya, orang yang mendapatkan kerugian fisik, psikis, ekonomi gitu ya akibat tindak pidana. Jadi salah satu PR kita itu adalah memperluas pengertian korban. Jadi korban itu tidak hanya dalam konteks femisida, tidak hanya korban yang tewas, tapi di situ ada keluarga, ada orang-orang yang bergantung kepada korban. Itu bisa anak, bisa orang tua, misalnya dia membiayai orang tuanya, membiayai kuliah adiknya, membiayain keponakannya gitu ya. Ada orang-orang yang tergantung, dan juga yang tak kalah penting itu ada komunitas. Komunitas juga harus dipandang orang yang terdampak, karena misalnya apalagi dalam konteks yang kultur adatnya masih kuat ya, kematian itu juga mempengaruhi alam kosmis mereka gitu ya. Nah itu kan harus juga diakui. Nah di dalam hukum kita itu pertama, pengertian korban kita tuh masih dalam pengertian langsung. Kemudian kedua, haknya gimana Mbak Ami? Negara ada nggak tanggung jawabnya? Idealnya kalau merujuk ke berbagai konvensi, korban baik langsung maupun tidak langsung itu punya 4 hak. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bermanfaat. Hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi itu adalah ganti kerugian dari pelaku. Kompensasi. Kompensasi itu ganti kerugian dari negara. Kemudian bantuan. Nah, bantuan ini
tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Eva, itu bisa bantuan dalam konteks psikososial maupun misalnya pemberdayaan ekonomi maupun bantuan yang lain. Masalahnya keempat hak ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu nggak mencakup untuk semua jenis tindak pidana. Jadi hanya pelanggaran HAM berat, terorisme, penganiayaan berat, kekerasan seksual terhadap anak, sama TPPO. Nah, kalau misalnya dia dibunuh gitu ya, KDRT lah. KDRT kan nggak, di dalam undang-undang KDRT tidak ada tuh hak kompensasi, hak bantuan. Itu untuk korban langsung ya. Nah, untuk keluarga korban itu hanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui dan menjamin hak keluarga korban dan orang yang ditanggung, termasuk anak. Hak atas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi gitu. Itu disebutkan ya. Tapi undang-undang TPKS itu kan hanya bisa menjangkau femisida seksual. Iya. Femisida yang lain nggak bisa dijangkau. Yang sub-subnya tadi banyak tadi itu ya. Benar. Karena itu kalau ditanya gimana Mbak Ahmi untuk hak-hak korban, yaitu kita harus memperluas pengertian korban, kita harus memperluas pengertian atau jaminan untuk keluarga korban, dan tentu saja menyiapkan infrastruktur ya. Karena kalau kita hanya bicara undang-undang tapi tidak ada struktur yang melakukan, tidak ada anggaran yang dialokasikan, itu juga tidak terpenuhi juga hak korban. Itu kalau dalam tatanan negara. Tapi saya juga mengajak untuk konteks pemulihan korban, khususnya anak yang ditinggalkan, itu adalah memperkuat supporting system dari keluarga besar dan komunitas. Itu juga menjadi penting. Jangan sampai misalnya kalau tadi anak-anak yang ditinggalkan masih kecil-kecil, itu mereka berpotensi ya, karena saya nggak tahu kasus itu dan tidak melihat, dia akan mendapatkan dampak fisik gitu ya. Dampak fisik itu misalkan kalau dia melihat, dia misalnya akan lebih mudah sakit gitu ya. Dampak psikis, misalnya kalau dari kasus yang saya teliti, anak ini misalnya dia nggak mau masuk ke kamar ibunya, dia nggak mau ke makam ibunya, dia nggak mau di kamar sendiri, dia takut gelap gitu. Itu kan contoh-contoh trauma yang dialami si anak. Penghidupan, ekonomi, misalnya femisida itu mempengaruhi. Apalagi misalnya yang dibunuh ini, perempuan yang meninggal ini dia memberikan nafkah. Otomatis kan gampangnya misalnya biaya SPP-nya nggak ada yang bayar gitu ya, harus nyari dulu gitu. Itu yang bisa berpotensi anak putus sekolah atau kualitasnya menurun. Dan yang tak kalah penting, konteks anak, apalagi ini di pelakunya adalah ayahnya, anak akan terlibat di dalam konflik pengasuhan. Misalkan keluarga si ibu bilang, oh ini udah anak-anak sama saya aja. Iya. Terus keluarga si ayah, aku aja, keluarga aku juga bisa kok misalnya. Karena ibunya meninggal, ayahnya di penjara. Iya, nah betul. Anak ini ada di keluarga ayah atau di keluarga ibu. Itu juga harus dibicarakan sangat dewasa agar anak itu tidak mengalami dampak lebih buruk karena ketegangan antar dua keluarga besar. Iya, betul. Nah, itu yang dan kemudian ada dampak yang berbeda terhadap anak perempuan. Misalkan tadi anaknya kecil-kecil, tapi mungkin yang kalau anak yang paling besar itu perempuan, Kak Eva, bisa bayangin nggak yang kakak yang paling besar ini akan melakukan apa? Aku habis baca artikel, jadi aku agak jadi ada anak ibunya dibunuh, bapaknya masuk penjara, kakaknya itu yang perempuan itu baru usia 8 tahun. Wow. Kemudian adiknya itu 4 tahun.
dia diteliti setelah mungkin 15 tahun peristiwa itu, dia menyampaikan tiba-tiba dia harus mengambil peran sebagai ibu. Termasuk misalnya nyuapin adiknya, nganterin adiknya ke sekolah. Jadi konstruksi gender ini juga menyebabkan anak perempuan, khususnya anak perempuan tertua, dia mengambil alih perawatan untuk adik-adiknya. Begitu dahsyatnya sebenarnya femisida berdampak tidak hanya kematian, tapi kepada anak-anak yang ditinggalkan, kepada keluarga, dan juga pada kita yang mungkin kalau mungkin bagi perempuan kita merasa kok begitu tidak berharganya ya nyawa perempuan gitu ya. Tapi mungkin buat laki-laki atau buat yang kaum patriarki bilang ya gitu deh cara menghukum gitu ya, atau melampiaskan kemarahan gitu sih. Waduh, kalau kita mendengarkan penuturan dari Mbak Ami tadi, saya yakin sekali Mbak Ami ini udah berpengalaman dengan isu ini bukan sehari 2 hari. Sudah cukup lama sekali, sudah bergelut dengan isu ini, sudah menjumpai banyak korban, banyak kasus. Tapi dari sekian banyak kasus yang mungkin pernah ditangani atau pernah diketahui sama Mbak Ami, ada gak sih kasus yang benar-benar kalau menurut Mbak Ami itu paling membekas dan menunjukkan jelas sekali kegagalan sistem nih dalam melindungi perempuan? Kasus, saya menyebutnya kasus di Bekasi dan Jakarta Selatan. Oke. Kalau yang kasus di Bekasi itu kan korban itu sudah melapor ya, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tapi karena kultur kita, cara pandang aparat penegak hukum yang masih melihat KDRT itu urusan personal gitu ya, dan ya paling nanti bayan kan, paling selalu diujarkan seperti itu, tanpa memahami bahwa KDRT itu berpotensi femisida kan. Maka korban misalkan dipulangkan, atau dipulangkannya ini maksudnya kembali ke serumah sama suaminya, dan kemudian kan betul dia dibunuh, bahkan di depan anak-anaknya gitu kan. Ya tidak di depan anak-anaknya, tapi anak-anaknya mengetahui dan kemudian menggunakan di pemberitaan ya, darah itu dimainkan oleh anaknya. Itu kan menunjukkan kegagalan kita ya di dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Padahal di Undang-Undang KDRT itu ada istilah atau konsep pelindungan sementara. Jadi kalau korban KDRT mengadu, itu dia dilindungi. Nah, bentuk perlindungannya itu sebenarnya bisa penempat. Kalau suaminya tidak ditahan, korban itu bisa ditempatkan di rumah aman. Tapi kan itu idealnya di dalam undang-undang ya Kak Eva. Karena tidak semua daerah itu memiliki mekanisme bagaimana menempatkan korban untuk misalnya segera mengamankan diri. Atau juga mekanisme komunikasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga layanan maupun dengan komunitas gitu ya, sehingga kemudian berakibat kematian. Dalam proses diskusi saya selalu menyampaikan kalau ada korban KDRT tolong dong jangan dikembalikan ke suaminya. Kalaupun nggak ada shelter, tolong keluarga besarnya ditelepon, disampaikan ini potensi loh dengan femisida, itu kan. Oke, dalam berbagai komunikasi informal, oke. Nanti kita belajar banyak dari kasus ini. Kemudian ada kasus seingat saya di Jakarta Selatan, yang istrinya mengalami KDRT, kemudian komunitas tahu, kemudian keluarganya datang, termasuk Babin ya, petugas pembinaan keamanan itu datang, dievakuasi nih ibunya ke rumah sakit, bagus kan? Tapi kita lupa anaknya nggak dibawa. Yang kemudian karena kita selalu mengatakan nggak mungkin ayah ngebunuh anak, nggak mungkin ibu ngebunuh anak gitu ya. Kita kan selalu dikaitkan atau disuguhkan ujar-ujar seperti itu. Tapi kita tidak memahami bahwa posisinya dia tidak sedang baik-baik saja, dia sedang dalam posisi
marah gitu kan, dan tidak ada orang yang mengawasi dia dengan anaknya, dan betul kemudian semua anaknya dia bunuh satu-satu kan. Pertanyaannya, ini apa? Kalau dalam konteks patriarki, ini cara menghukum si istri loh. Anak dijadikan alat untuk ibaratnya melampiaskan kemarahan, menyakiti, dan yang tentu ketika anak-anak itu meninggal, yang paling tersakiti kan tetap ibunya gitu kan. Caranya kan seperti itu, bekerjanya kekerasan. Itu yang menurut saya membekas. Tapi kemudian kita juga belajar pada kasus yang di Bogor, yang seorang dokter, ia mengalami ancaman kekerasan, kemudian dia keluar dari rumah, dia suaminya yang bikin pengumuman di X kayak gitu, kemudian ia keluar dari rumah, dia lapor ke ketua RT menghubungkan dia ke lembaga layanan, ke UPTD PPA, ditempatkan di tempat yang aman. Ini contoh yang baik. Bagaimana komunitas juga mensupport ketika ada KDRT, ada perempuan yang meminta tolong, itu segera diberikan bantuan gitu. Termasuk keluarga besar. Jadi kalau misalnya mungkin sebagai tetangga kita nggak enak ya, teleponin deh misalnya pamannya atau apa, tolong dong ditengokin tuh, kayaknya ribut-ribut daripada berakibat buruk, mungkin dipisah dulu, dimediasi dulu. Mediasi dalam artian diurai ya permasalahannya. Itu yang membekas. Tapi ada satu kasus, karena tesis saya tentang femisida, Kak Eva, ada satu kasus yang membuat saya kemudian terpapar trauma. Kasusnya itu di Jawa Tengah. Saya baca putusannya. Tapi menurut saya itu putusannya apa ya? Jadi dibunuhnya itu dengan cara dihunjam dengan gunting dan pisau sampai patah gitu ya. Dan kemudian pelaku ini untuk menenangkan diri, dia nyebur ke bak mandi. Oke. Kemudian tetangga mendengar, mencari-cari, ini udah tewas, anaknya ada di ruang tamu, dievakuasi lewat pintu jendela dan seterusnya gitu ya. Nah, menemukan pelaku itu di bak mandi. Nah, itu terbawa ke mimpi saya. Jadi saya masuk ke kamar mandi, mau mandi, terus saya lihat bak mandi saya itu penuh darah. Itu mungkin sebulanan saya mimpi itu terus. Itu kan paparan trauma ya. Iya. Jadi itu yang membekas. Dan memang kurang lebih 4 tahun saya mendalami isu femisida itu. Tantangan bagi peneliti itu adalah paparan trauma. Karena pasti tidak nyaman membaca kekerasan ya. Itu sehingga tantangannya ya kita harus aware nih, jangan, kalau terpapar kita harus cari bantuan juga gitu. Itu sih tantangannya. Ternyata sampai naik nafas loh. Kasus-kasus femisida ini benar-benar traumatis itu ya Mbak ya. Tapi kalau kita obrolin tadi di awal di awal tadi sempat juga ngobrolin bahwa akan ada nanti payung hukum baru yang 2026 ini ya, itu KUHP ya. Tapi selain itu apakah ada langkah advokasi kalau kita melihat nih ya kasus-kasus seperti ini? Apa sih langkah advokasi yang lainnya? Apakah perlu kita turun ke jalan, kita minta undang-undang baru ini, ayo undang-undang baru, atau seperti apa sih tindak lanjutnya ini yang bisa didorong supaya femisida ini mendapat perhatian hukum dan kebijakan publik nih, Mbak? Iya, kalau jangka panjangnya itu kan kita menginginkan, saya lah ya, minimal dari penelitian dan dari pengamatan yang dilakukan, kita butuh nih undang-undang khusus tentang femisida. Biar pengaturannya itu komprehensif, jadi nggak tercecer-cecer dan semua jenis femisida bisa ternaungi, baik yang langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk mengarah ke sana itu kan penting adalah pengetahuan, pengalaman perempuan korban femisida dan tentu keluarganya. Kemudian pendidikan publik tentang femisida. Jadi selain mengarah kepada
pembaruan hukum, tapi juga untuk membangun peningkatan kesadaran. Kalau dari berbagai diskusi dengan teman-teman, saat ini yang dilakukan adalah pertama melakukan pemantauan terkait dengan femisida. Misalkan kalau Komnas Perempuan, ketika saya di Komnas Perempuan kan melakukan pemantauan secara general ya, semua gitu ya. Kemudian ada juga teman NGO, Perkumpulan Jakarta Feminis, dia juga melakukan pemantauan setiap tahun. Dan kemudian kalau ILRC kami coba spesifikkan ke femisida seksual. Nah, jenis itu yang coba dipantau. Nah, hal yang serupa mungkin akan dilakukan juga oleh teman-teman yang lain. Jadi saat ini kalau pengamatan saya, teman-teman di masyarakat sipil sedang belajar dan mengenali pengalaman perempuan dan korban tidak langsung tentang femisida. Setelah kita ibaratnya memiliki pengetahuan itu, kemudian dijadikan alat untuk membangun kesadaran, dan barulah kita bisa menyatakan, yuk ini kita harus punya undang-undang baru nih yang lebih komprehensif. Tapi yang pertama lebih dulu adalah kita kuatkan dulu data dan pengetahuan tentang femisida yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ini terakhir nih ya, sebenarnya kalau saya dengar tadi Mbak Ami cerita bahwa banyak sekali teman-teman yang bersinergi sebenarnya untuk melakukan penelitian, diskusi, dan juga hal-hal yang positif untuk mendukung dan mendorong hukum tersebut ya. Tapi kalau mungkin pertanyaan terakhir nih, tantangan terbesarnya dalam mendorong hukum ini biar bisa secara khusus mengakui, ini kadang-kadang pengakuan pun susah ya, mengakui dan menangani femisida ini seperti apa? Silakan Mbak. Tantangan terberat adalah paradigma. Ya, jadi pembentuk peraturan perundang-undangan maupun akademisi umumnya itu paradigmanya itu masih netral gender. Artinya dia nggak mau bikin undang-undang khusus untuk pengalaman perempuan. Walaupun misalnya kita mengakui secara sosiologis itu banyak terjadi pada perempuan, tapi dalam perumusan kebijakan dia jangan nanti kita malah tanda kutip misalnya hanya untuk perempuan aja gitu. Itu ada kegamangan dalam proses pembentukan undang-undang. Kemudian selain paradigma positivis, yang kedua adalah political will dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Pertanyaannya, nggak cukup ya Mbak Ami, kan gitu ya. Emang undang-undang yang ada nggak cukup ya Mbak Ami gitu ya. Pertanyaannya akan selalu seperti itu, political will. Kemudian tentu sebenarnya selain political will ini adalah daya dukung. Daya dukung ini bisa dari keluarga korban, dari masyarakat maupun dunia internasional. Daya dukung untuk misalnya mendorong agar ada hukum khusus. Nah, daya dukung itu kan bisa terbangun kalau semua orang mengakui, oh iya ya femisida itu berbeda ya. Oh iya ya kita butuh yang lebih komprehensif. Berarti kan peningkatan pengetahuan dan kesadaran. Itu sih tantangan 3 tantangan utama lah untuk mendorong hukum pidana khusus. Dan mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini bisa meningkatkan kesadaran, meningkatkan insight, informasi, pengetahuan, dan juga jadi sarana edukasi dan sosialisasi. Betul. Orang-orang lebih tahu, lebih paham dan mengenal apa sih sebenarnya femisida tersebut. Mungkin seperti itu ya Mbak Ami. Terima kasih sekali loh untuk waktunya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan ini banyak yang bisa dapat sesuatu, dapat juga menjadi saluran ke orang lain untuk menjadi saluran edukasi buat orang yang lain juga. Dan yang pastinya ketidaksetaraan dan ketimpangan kekuasaan itu membuat pilihan hidup perempuan sering dianggap salah, menyulut kemarahan, dan dalam kasus terburuk menghilangkan nyawanya. Sebab itu masyarakat meninggalkan nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemilik kuasa atas tubuh dan hidup perempuan. Selain itu, negara juga harus hadir melalui regulasi yang berpihak dan penegakan hukum yang mempertimbangkan setiap pengalaman perempuan. Mari bersama-sama wujudkan ruang aman bagi perempuan, bukan hanya di tempat kerja, tapi di setiap lini kehidupan.
Bagikan episode ini ke lingkaran terdekat Anda dan jadilah bagian dari perubahan. Suara kita mampu menciptakan dampak. Terima kasih sekali sudah menyimak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia YGSI. Untuk Anda yang ingin memberikan ide ataupun masukan, silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind Anda di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Eva Trian pamit, salam. Terima kasih Mbak Ami. Salam. Okay. Terima kasih Kak Eva. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.